khususnya tuan-tuan yang perempuan dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita merasa bersyukur dan bertuah pada malam ini kita bersama Syekh yang dapat hadir ke masjid kita. Jadi kami pihak masjid mengucapkan terima kasih kerana kesudahan hadir pada malam ini. Jadi insyaAllah malam ini Tuan Guru akan membuat kuliah dan juga sedikit selepas azan nanti kita ada zikir munajat. Jadi lepas zikir munajat tu terus kepada sembahyang isya. Itulah ya untuk pengajian tuan-tuan pada malam ini. Jadi kemudian jemaah yang di belakang itu minta ke depan bersama untuk kita majlis ilmu. Dan yang terusnya saya minta tuan-tuan jagalah adab bersama Tuan Guru. Pertama sekali handphone, ya. Jangan sekali-kali kita buka handphone, tolong tutup handphone dan hanya sekadar waktu kuliah beliau Tuan Guru kita, jadi cerita bersama kepada semua pihak. Ya. Tolong ajak yang belakang lah, yang belakang. Tolong ke depan lagi, tolong ke depan lagi. Tolong ke depan lagi. Tolong ke depan lagi. Mau ngomong. Oke, jadi ingin itu saya serahkan mikrofon ini kepada Tuan Guru untuk menyampaikan kuliah yang dipersilakan. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, dari yang dilihat dengan mata kita yang melihat, yang didengar dengan telinga kita yang mendengar, yang direnung dengan akal pemikiran yang sehat, yang disebut dengan ucapan dan juga dengan mulut yang berucap. Begitulah dengan satu persatu jadi pada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, agar bagaimana dengan akal pemikiran yang waras dan juga dengan pengamatan yang sehat, dengan kita dapat mengambil ibrah, mengambil satu pelajaran. Jadi segala kejadian-kejadian yang berlaku, apakah itu dengan bencananya, dengan musibahnya, dengan problematikanya, dengan penyakitnya, dengan wabahnya, dengan coronanya, senaraikan saja dan sebutkan satu persatu jenis-jenis cobaan dan ujian yang Allah timpakan, yang boleh mengganggu ketenangan, ketentraman kita dan juga keselesaan dan kenyamanan kita dalam hidup. Tidak hanya setakat dilihat tanpa kita mengambil ibrah, tidak hanya sekedar didengar tanpa kita mengambil satu pelajaran, tidak hanya sekedar kita perhatikan tanpa dengan kita mengambil suatu pedoman. Jadi dengan tatapan pandangan mata yang melihat dan juga dengan akal pemikiran yang waras, jangan sampai dengan kita baru sedar, baru insaf kalau pada itu dengan kita diuji dengan 1001 macam ujian. Cukup dengan ujian-ujian yang sudah pernah kita rasakan. Alhamdulillah, dengan yang hadir pada malam hari ini, dengan kita dapat bersama kembali di rumah Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira sampai pada detik-detik kita sekarang masih ada juga di antara daripada kita yang tidak meyakini bahwasanya rumah Allah itu merupakan tempat yang paling aman? Tidak ada yang namanya ar-ruknus syadid, al-awi au awi ila ruknin syadid, itu perkataan daripada Nabiullah Lut alaihissalam, atau aku berlindung kepada tempat perlindungan yang kuat. Tidak ada tempat pelindung yang lebih kuat, dengan pagar yang paling istimewa,
dengan penjagaan yang lebih hebat, dengan keselamatan yang sempurna itu daripada pelindungan dan juga daripada penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Apakah setelah dengan kematiannya nanti manusia baru insaf? Apakah pada waktu setelah berada di dalam perut bumi dengan manusia baru dapat mengamat hikmat dan juga dengan rahasia dan juga dengan hakikatnya? Kita tidak ingin kalau sampai dengan al-ibar atau dengan beberapa macam bentuk kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita, membuat dengan kita tidak sedar, membuat dengan kita tidak berpikir, membuat dengan kita tidak mengamat tentang kenapa berlakunya perkara-perkara yang seumpama penyakit, tanah longsor, tsunami, banjir, gempa bumi dan yang sejenisnya. Perlu dengan kita mengambil ibrah, perlu dengan kita mengambil satu pelajaran. Tidak akan mungkin ini dalam bahasa hati, ini dengan bahasa rahasia, ini dengan bahasa hukum, ini dengan bahasa perasaan, ini dengan bahasa teknologi sekalipun, atau juga dengan bahasa pengalaman, atau juga dengan bahasa umat-umat yang terdahulu, tidak pernah berlaku suatu bencana, suatu musibah, atau juga dengan cobaan dan ujian yang datang daripada Allah Jalla Jalaluh itu kepada umat yang patuh dan taat, kepada umat yang bertakwa dan juga kepada umat yang senantiasa mengabdikan diri mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa berlakunya musibah? Kenapa dengan gempa? Kenapa dengan tsunami? Kenapa dengan corona? Kenapa dengan bencana? Kenapa juga dengan banjirnya? Yang baru-baru ini dengan kita mendengar berlakunya banjir kilat di kalangan saudara-saudara kita yang berada di Selangor, di luar daripada dugaan, di luar daripada pengamatan manusia. Apakah tidak ada yang hebat-hebat di KL? Apakah tidak ada kementerian-kementerian di sana? Apakah tidak ada pertahanan-pertahanan di sana? Apakah tidak ada orang-orang yang cerdik pandai? Apakah tidak ada manusia-manusia yang jenius? Dengan bahasa kita belambak ramai sungguh profesor-profesor yang botak kepala mereka, doktor-doktor yang masyaallah tabarakallah dari masa ke masa mereka mengadakan pertemuan, mereka mengadakan kajian, mereka mengadakan solusi untuk mencari bagaimana dengan kita dapat menganalisanya. Masyaallah tabarakallah. Cendekiawan-cendekiawannya banyak, ulama-ulama intelektualnya pun juga banyak, di samping juga dengan kemampuan teknologi yang luar biasa. Kalau aku berkehendak, sekelip mata kalian memandang apa yang aku kehendaki akan berlaku. Tak ada yang memprediksi, tidak ada yang menduga akan berlakunya banjir. Memang pernah banjir juga di Selangor, memang pernah berlaku juga banjir di Shah Alam, memang, tapi tidak seturut dan juga tidak di tempat-tempat yang di luar daripada dugaan, di luar daripada jangkauan. Tak terpikirkan, ternyata secepat kilat sudah sampai ke bumbung. Cepat kilat ternyata tuh dengan kereta-kereta yang hanyut, kereta yang tadinya berjalan di atas ternyata hanyut di atas air. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil ibrat dan juga ambil pelajaran. Ini yang namanya rumah Allah, suatu benda yang pelik. Kenapa? Dengan pengungsi minta maaf dengan bahasanya bangsa banjir, mangsa banjir, tidak mengungsi ke stadion. Kenapa mereka tidak pergi ke pasar-pasar? Kenapa mereka tidak pergi ke mal-mal? Kenapa mereka tidak pergi ke istana? Baik itu dengan istana daripada yang di Pertuan Agung atau dengan istana Tuanku Sultan Selangor misalnya. Justru tempat tujuan untuk berteduh dan juga untuk mendapatkan pelindungan rumah Allah Jalla Jalaluh. Isyarat daripada Allah Jalla Jalaluh, tempat yang paling aman itu adalah rumahku, tempat kesejahteraan itu adalah rumahku, tempat rahmat dan maghfirah itulah rumahku, tempat kau mendapatkan tatapan rahmat dan kasih sayangku itulah di rumahku, rumahnya Allah Jalla Jalaluh. Jangan menjauh daripada rumah Allah. Kalau ternyata dengan PKP, kalau ternyata dengan pihak GKM sudah memberikan kelonggaran untuk bebas lintas negeri dan juga dengan yang seumpamanya, jangan nyastakan ukur jalannya saja. Dah berapa puluh km, berapa ratus km, singgah dululah salat di masjid, zikir dulu di masjid. Jangan melintasi masjid saat ketika adzan berkumandang, melainkan dengan kita salah satu
daripada orang yang singgah di rumah Allah. Tengok saja suasana di KL yang walaupun adzan pagi sudah berkumandang, kereta tetap jalan, motor tetap jalan, mal-mal tetap penuh. Suasana yang memang menyedihkan. Hei, dengan kalian semuanya, jangan kau pikir kena ada dengan kementerianmu, jangan kau pikir kena dengan kerajaanmu, jangan kau pikir kena dengan politikmu, jangan kau pikir kena dengan kekayaanmu. Kau mampu untuk mengelakkan dirimu daripada bencana dan juga daripada bala dan malapetakaku. Aku yang maha qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahwa, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Tak perlu waktu, tidak perlu jarak, tidak perlu merancang, tidak perlu dipikirkan. Tidak ada yang namanya rancangan, tidak ada yang namanya pikiran, tidak ada yang namanya strategik, tidak ada yang namanya waktu. Apabila Allah berkehendak akan berlaku secara seketika. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun jadilah, yakun akan terjadi seketika itu juga. Masya Allah, tabarakallah, ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan saudara-saudara kita di Selangor yang terimbas dengan musibah, yang terimbas dengan keadaan negatif, yang terimbas dengan banjir, Allah berikan ketabahan, kesabaran, Allah berikan keinsafan juga kepada yang lainnya, yang kadang-kadang asbab musababnya itu daripada statement, pernyataan degil oleh sebagian daripada yang diberikan amanah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan pernah mencabar yang namanya agama, jangan pernah mencabar yang namanya para aulia, jangan pernah mencabar yang namanya para ulama, jangan pernah mencabar yang namanya ketentuan-ketentuan hukum hakam Allah Jalla Jalaluhu. Sebutkan dan senaraikan saja satu persatu yang melawan agama, yang melawan para nabi-nabi dan rasul, yang melawan hukum hakam, yang melawan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun yang selamat, akan ditimpa musibah, akan berlaku bencana, akan mendapatkan ujian. Itu dia dengan Fir'aunnya, itu dia dengan Namrudnya, itu dia dengan Abu Jahalnya, itu dia dengan Abu Lahabnya, itu dengan Mustafa Kamal Atatürknya. Tak jauh lagi daripada kita. Hanya jarak waktu dengan Mustafa Kamal Atatürk mungkin tidak lebih daripada dalam 50 ke 60 tahunan sahaja. Pada waktu azan dilarang, tiap yang ada hubung kaitnya dengan agama dipadamkan, tiap yang ada hubung kaitnya dengan agama dilarang dan juga diharamkan, yang sehingga dengan pemahaman sekolah pada ketika itulah yang menjelma dan yang memasyarakat di kalangan rakyat Turki. Tapi apa yang berlaku, terlempar dalam beberapa kali daripada perut bumi. Bumi tidak berkenan untuk menerima Mustafa Kamal Atatürk untuk mendapatkan tempat pebaringan yang terakhir. Kepanasan menggigil kepanasan yang walaupun itu dengan salji atau juga dengan air ais, ketoyan daripada ais di samping menyamping dan juga minta diantar ke tengah laut, tetap juga menggigil kepanasan sampai mati, detik-detik terakhir su'ul khatimah wal iyadu billah. Bukannya setakat dengan masyarakat pada ketika yang menyaksikan, Allah tunjukkan betapa busuknya kediktatoran, kezaliman, kedegilan daripada orang-orang yang berkuasa. Apa yang berlaku sampai sekarang, bau busuk kediktatoran daripada Mustafa Kamal Atatürk itu dapat dicium. Ini bukan cerita, boleh kita buktikan secara nyata. Pergi saja ke makam Mustafa Kamal Atatürk di Istanbul atau juga di Turki, yang walaupun kita pakai minyak harum kasturi, ambarnya setiap malamnya 1000 bunga, atau juga dengan malaikat subuh, dengan malaikat asar dan tengah hari, tetap saja keciuman bau busuk daripada kubur yang di keramik rapat-rapatnya keramik. Maka Mustafa Kamal Atatürk tetap saja menciumkan bau-bauan yang busuk daripada kuburnya.
Maka jangan sampai dengan kita terbabit dengan perkara-perkara seumpama itu. Kadang-kadang itu tidak lebih daripada statement daripada seseorang. Jangan mantang-mantang ada jawatan, jangan mantang-mantang mendapatkan amanah daripada rakyat, daripada orang ramai, sehingga dengan kita bertindak sesuka hati. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu." Aku mengharamkan kezaliman kepada zat aku sendiri, janganlah kamu saling zalim menzalim. Dalam bahasa hadis yang lain, tidak ada daripada uqubah, tidak ada daripada adab, atau tidak ada daripada balasan yang paling disegerakan Allah sebelum di akhirat itu dengan adab di dunia. Tidak ada daripada balasan akibat buruk atas suatu perbuatan yang disegerakan Allah pembalasannya sebelum di akhirat nanti, itu daripada durhaka kepada mak dan ayah. Yang kedua, dan juga dengan kediktatoran kezaliman orang-orang yang berkuasa. Siapa saja, apakah kira-kira dia raja, apakah kira-kira dia menteri, apakah kira-kira dia DO, apakah dia wakil rakyat, apakah dia anggota parlemen, apakah dia cikgu, apakah dia mudir, apakah dia direktor, apakah dia rektor. Tak ada yang terkecuali. Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Jangan diancam. Satu saja yang berkata, dan walaupun tidak tahu pasti dan tidak nonton sampai habis, cuma ada nonton sikit-sikit tenggelamnya kapal Titanic. Itu satu saja. Yang punya kapal itu sendiri bercakap, Allah saja tak boleh buat macam seperti yang dia buat. Itu saja statementnya. Aku akan susahkan kehidupan kalian. Jangan, nanti akan membuat kehidupan kamu akan jadi susah daripada yang lain. Kekasih-kekasih tidak boleh dihina-hinakan. Inna lillahi ibadan. Ada terdapat daripada hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh, kalau pada waktu mereka bersumpah, kalau pada saat mereka hendakkan sesuatu, Allah turunkan kehendak mereka. Iradatullahi inda iradatihim. Ada orang-orang yang seperti itu. Kehendaknya Allah menurut kehendaknya mereka. Takut kalau sampai dengan kita terbabit dalam kumpulan yang memusuhi para ulama, atau juga yang memusuhi para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh. Kalau kepada ulama mengatakan luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi ala muntaqisiha ma'lumah. Dagingnya para ulama itu beracun, dan juga kebiasaan yang akan menimpa kepada orang-orang yang menghinakan, yang mencerca, yang mencaci maki, dan yang mengolok-olok ulama. Itu ternyata sangat-sangat dikenal dan diketahui. Bagaimana kira-kira kesedihan Zahir Bebras, salah seorang daripada panglima perang, salah seorang daripada sultan, salah seorang daripada raja, salah seorang daripada yang hebat luar biasa, yang dimana pada zaman Zahir Bebras kemenangan demi kemenangan yang diperoleh hanya musuhan dengan salah seorang alim yang dikenal dengan nama Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tak berumur lebih daripada dalam 1 bulan, Imam Nawawi diusir daripada Dimashq, kita sebut dengan Damsyik. Hanya dalam 1 bulan saja beliau duduk di kampung yang walaupun tidak ada yang berdoa, yang walaupun tidak ada yang memohon adab nikmah kepada pihak berkenan atau pihak kerajaan yang mengusir beliau pada saat ketika itu, tapi ada yang namanya ghairatullah, kecemburuan Allah. Allah cemburu kalau dengan sang kekasihku kau kucilkan, kau perli, kau cerca, kau caci, atau juga kau musuhi. Jadi pada itu murid-murid Imam Nawawi menyatakan kami memang tersilap, kami juga minta maaf, dan diminta kembali sama Sultan Zahir Bebras agar dengan Imam Nawawi kembali ke Dimashq. Imam Nawawi menyatakan dengan pernyataan seperti ini, selama Zahir Bebras masih memerintah
Nawawi tidak akan kembali datang ke sana. 1 bulan saja pas ucapan tadi itu, ini memusuhi para kekasih-kekasih Allah. Begitu juga dalam sebuah diskusi dinyatakan, paman adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesiapa saja yang memusuhi kekasihku, para aulia ilahi salihin, aku akan perangi mereka. Bencana itu diantara daripada kesan buruknya kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan, itu dengan musibahnya, begitu juga dengan bala dan juga dengan malapetakannya, yang sehingga dengan kesan buruknya gara-gara dengan satu orang kejadian satu saja yang bercakap daripada 17 sekian penumpang. Ini anak-anak remaja, orang-orang Kristen semuanya, bukan orang Islam. Jadi pada masa itu mereka ini katakan saja nabakelah daripada Taiping nak menuju Kuala Kangsar. Jadi anak-anak remaja dalam beberapa orang, 1 buah kereta, katakan saja 2 di depan, 3 di tengah, dan juga beberapa orang lagi di belakang. Kalau macam seperti Innova. Alhasil sebelum mereka berangkat, jadi kata makji yang memberangkatkan anak-anak tadi itu, moga-moga kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata salah satu daripada anak remaja tadi itu, kami tidak perlukan Allah. Itu aja. Kami tidak perlukan, jangan degil. Terima tidak terima, jangan buat ucapan yang degil semacam itu. Kami tidak perlukan Allah. Kalau seandainya Allah tak ikut kami sekali, biarlah duduk di bonet saja. Duduk di bonet kereta, eksiden, hancur, tak ada seorang yang selamat. Yang terselamat daripada kereta tadi itu bonetnya saja. Makcik kata, sahibatkumus salamatu, atau Allah yahfazkum. Kalau dengan bahasa kita, moga Allah jaga kalian semuanya. Kami tidak perlukan Allah, tidak perlukan penyertaan daripada Allah. Jangan Allah, kalau dengan kami duduk di bonet saja, bonet selamat semuanya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka ini nasihat kepada diri pribadi kita masing-masing. Jangan sampai dengan kita membuat satu tindakan, membuat satu keputusan yang akan menjadi beban, menyusahkan kepada orang ramai. Apalagi kalau sampai jadi penghalang mereka untuk mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak kurang daripada sekian puluh, 1001 kali ulama-ulama kita bercakap untuk Selangor secara khusus, masjid jangan ditutup, buka masjid selebar-lebarnya, jangan jauhkan umat daripada masjid, jangan jauhkan umat daripada Allah, jangan kita jauhkan daripada salat Jumat, jangan dijauhkan mereka daripada ibadah 5 waktu, sebab tempat yang mampu untuk memberikan perlindungan dengan asbabnya itu adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Ingat dan juga diperhatikan, di antara daripada penangkal-penangkal yang akan menjauhkan kita daripada musibah, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, raki'in, sajidin, muhallilin, mukabbirin, da'in Allah Jalla Jalaluh, yang berdoa, yang beristighfar, yang memohon, yang bertobat, yang melaksanakan salat sunat tobat, yang melaksanakan salat sunat istikharah, yang melaksanakan salat sunat tasbih, yang melaksanakan salat sunat tahajud, yang melaksanakan salat sunat hajat, terserah. Yang penting dengan kita ada detik-detik waktu kita bermunajat, berkomunikasi dengan Allah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ini penangkal dunia daripada musibah. Dan juga dengan ruwat masajidi al-mutahabbin, orang-orang yang menggemari, yang mendatangi rumah-rumahku dengan penuh rasa kasih sayang. Ini bukan serumah, kita tidak kenal mengenal, kita tidak ada hubungan darah, kita tidak ada hubungan keluarga, kita beda kampung, kita beda rumah, kita beda bahasa. Mungkin juga dengan kita berbeda daripada berbagai aspek, dengan profesi yang berbeda, dengan kekuatan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Tapi ternyata dengan kita dapat berkumpul di rumah Allah Jalla Jalaluh. Kita berkumpul di sini satu-satu. Allah suka dengan tasbihnya, Allah suka dengan
dengan tahmidnya, Allah suka dengan jamaahnya, Allah suka dengan salatnya. Boleh kita renung, khayalkan sejenak waktu ada 3-5 menit, 6 menit, boleh kita renung sejenak. Ada tak kira-kira dari sejumlah sekian perintah yang Allah perintahkan kepada baginda dan juga kepada umat, yang dengan baginda dipanggil secara langsung, dijemput secara langsung untuk menghadap Allah Jalla Jalaluhu pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau seperti itu pentingnya salat, dan yang ada hubungannya dengan salat, safnya itu terhubung dengan salat, jamaahnya itu terhubung dengan salat, jumatannya yang terpenting daripada sejumlah sekian salat. Jangan dihalang dan juga jangan dijauhkan manusia daripada salat. Kenapa? Sebab salat mampu untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur. Jadi penyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi penyelamatkan kita daripada huru-hara hari kiamat. Jadi penyelamat dan juga pembawa kita untuk menyeberang siratal mustaqim dengan aman dan juga dengan selamat. Boleh jadi juga kepada sebagian daripada kekasih-kasih Allah itu masuk surga bighairi hisab. Siapa pendampingnya? As-shalah. Kalau salat boleh membawa kita masuk ke dalam surga, tak bolehkah salat untuk menyelamatkan kita daripada musibah dan juga daripada malapetakannya? Kenapa tidak yakin? Kenapa sudah bimbang? Kenapa ragu? Kenapa tidak percaya? Kenapa tidak beriman dengan janji-janji Allah Jalla Jalaluhu? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, perintah Allah, salatnya, zakatnya, baktinya, taatnya, setianya, segala perintah-perintah yang diperintahkan untuk kita taati, dan juga dengan segala larangannya kita tinggalkan. Insya Allah tak perlu dos ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya kita akan sehat dan afiat. Kenapa? Sebab udah kita nyatakan bersama pada tiap kali kita melaksanakan sholat. Bahkan sebelum kita mengakhiri kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sejahtera kepada kalian semuanya. Macam mana kita bercakap macam tu? Allahu Akbar. Itu pada masa qiyam. Allahu Akbar. Ruku. Tidak saja satu saja Allahu liman hamidah, karena ada cerita tidak perlu kita ceritakan. Sujud. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Bangkit ke rakaat yang kedua. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Kenapa? Dengan Assalamualaikum penghujungnya. Kalau kita nak ikut pedoman dan patokan yang pertama, tidakkah pada waktu adzan dikumandangkan, adzan dimulai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih kurang lah. Kalau nak yang 100% pergi Madinah lah, jangan pergi ke Taiping. Saya pun suara serak-serak sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau memang pada masa salat takbir, azannya takbir, qamatnya takbir, rukuknya takbir, sujudnya takbir, duduknya takbir, kenapa tidak takbir penghujungnya? Penghujungnya Assalamualaikum. Assalamnya kesejahteraan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kepentingan. Alaikum untuk kalian semuanya. Itu adalah isyarat daripada Allah Jalla Jalaluhu. Orang yang melaksanakan salat secara sempurna, yang melaksanakan salat secara betul, yang melaksanakan salat sesuai dengan aturannya, itu akan membawa kepada keselamatan. Tidak hanya keselamatan di akhirat, tapi juga di duniamu. Sebab itu juga cukup merisaukan keselamatan dunia dan akhirat itu dengan salat 5 waktu secara khusus, supaya lebih yakin lagi kita baca zikir selepas salat. Allahumma antas salam, kau zat yang paling selamat, wa minkas salam, wa minkas salamu. Kenapa tidak kita pahami? Siapapun kalau memang bukan bidangnya, jangan bercakap.
Saya bercakap tentang ini karena kita di masjid itu memang kita banyak bergelut dengan masjid dan juga banyak mempelajari tentang hukum akam masjid. Wajar-wajar saja kalau kita tidak berbicara tentang Kementerian Kesehatan, karena itu bukan bidang kita. Maka kalau semacam itu juga yang di bidang Kementerian Kesehatan teknologi atau juga dengan bidang katakan saja seumpama dengan sukan, jangan berbicara tentang masjid, jangan berbicara tentang hukum akamnya. Itu akan membuat hukum akam jadi bercelaru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa minkas salamu. Itu vaksin yang ke-39. Maghrib tadi itu dulu sudah pernah kita hitung di situ tapi tidak lengkap. Vaksinasi syariati, bukan Sinopaki itu tambah dos lagi ketiga. Nanti tambah keempat. Apabila belanja banyak kita jadi sakit kesehatan tidak ada jaminannya. Yang 2 dos dah positif, yang tak ada dos negatif melulu. Ayo apa tuh kira-kira? Nah kita baca lagu mana? Keadaan kejadian yang seperti itu. Allahumma antas salamu wa minkas salamu. Maka sejak daripada masjid lama ke masjid baru tetap kita menghimbau, mari kita bantu kerajaan supaya dengan kerajaan berencana kembali untuk menggunakan vaksin yang ketiga. Minta kepada Allah Jalla Jalaluh, kesian kerajaan habis duit, bankrupt nanti kerajaan kita, ngutang lagi nanti dengan Cina, ngutang lagi nanti dengan Bank Dunia untuk bagi vaksin yang ketiga. Jadi kita vaksin kita macam mana? Syariati itu macam mana? Adzan, setan terusir. Wudu bersih, silahul mukmin. Allahumma antas salam wa minkas salam, doa. Takkan Allah tak bagikan assalam keselamatan pada waktu kita meminta. Allah tu kedeketkah? Pelitkah? Bakhilkah? Sedangkan Allah mempunyai sifat Al-Jawadu yang maha pemurah, Al-Wahabu yang maha memberi, Al-Karimu yang maha mulia, tanpa ada batasan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Azan dulu. 2 menit lagi. Okeylah kalau macam itu kita tambah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari engkau ada datangnya keselamatan, kesejahteraan. Ingat kawan-kawan, Abi dah sebut salam, dibalik daripada menjawab salam itu adalah kesejahteraan, dibalik daripada menjawab salam itu adalah keamanan. Tidak terkecuali boleh dipastikan kalau Anda bagi salam kepada orang Selangor kah, orang Kelantan kah, Terengganu kah, salam jarang-jarang disahut dengan baik. Pada itu diantara daripada senarai fasilitasi syariat yang mampu untuk menangkal kita daripada musibah, menjauhkan kita daripada problematika, menyelamatkan kita daripada bala dan juga daripada malapetaka. Nabi kita bersabda, absus salam taslamu, sebarkan salam, niscayalah kamu akan selamat. Jadi terjumpa sesiapa saja, assalamualaikum, dan siapapun yang memberikan salam kepada kita jangan tidak disahut, jangan tidak dijawab. Selain daripada kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan garansi daripada manusia biasa. Tidak boleh bagi jaminan pasti. Siapapun manusianya, kementerian yang manapun tidak dapat memberikan jaminan pasti. Kemarin kita diberitahukan kalau sudah divaksin 2 dos itu insya Allah akan terelak daripada jangkitan. Ternyata terjangkit dan mati. Nah, jadi macam mana? Bukan tak percaya. Okey, Tuan Bilal, dah siap siaga dah. Untuk kita mengusir setan. Setan saja terusir dengan azan. Takkan Covid tidak lari daripada masjid. Degil banget Covid kalau tidak lari daripada rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وبعد. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, yang walaupun cobaan dan ujian yang Allah timpakan itu tidak menimpa kepada kita warga Taifing atau dengan kita-kita yang berada di Perak, yang berada di Pahang atau juga yang berada di Melaka atau di tempat-tempat lainnya. Namun kita seias kata, senada dan seirama dengan mereka. Mereka juga adalah saudara-saudara kita. Maka kira-kira saat ketika azan berkumandang seperti yang telah kita dengar bersama, itu dengan mereka akan mendapatkan kemudahan untuk datang ke masjid, untuk melaksanakan salat berjamaah, untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana kita sekarang ini. Apakah dengan aktiviti harian daripada mereka akan dapat mereka laksanakan saat ketika mereka terhalang dengan banjir, dengan air yang tergenang, sehingga bukannya setakat menyekat tapi juga menyusahkan pada masa yang sama. Maka kita tidak dapat pastikan, tidak dapat memprediksi asbab musababnya itu datang daripada siapa. Apakah daripada manusia-manusia degil, apakah daripada manusia-manusia zalim, apakah daripada manusia-manusia samsing, itu kemungkinan besarnya. Tapi juga boleh jadi daripada ketaksiran kita, ketidakperhatian kita yang diberikan peluang untuk datang ke masjid, tapi ternyata dengan kita tidak ke masjid. Kita yang diberikan peluang untuk berzikir, tapi ternyata kita tidak memanfaatkan waktu kita untuk kita berzikir. Boleh jadi asbab musababnya daripada diri pribadi kita masing-masing, karena kau izinkan, karena aku izinkan untuk datang ke rumahku agar kau berzikir, beriktikaf, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertobat inabah kepadaku. Tapi ternyata kau yang pergi ke Mekah, kau cumari tempat suciku, kau cumari tempat tawaf orang-orang bertawaf di seputar Ka'bah dan juga pada masa sa'i. Kau cumari ibadahmu dengan handphone, kau cumari ibadahmu dengan kamera, kau rusakkan amal ubudiyahmu dengan silpi atau juga dengan perbuatan-perbuatan yang seumpamanya. Kalau ada keluhan dan ratapan yang semacam itu daripada seumpama masjid, daripada seumpama para malaikat Allah Jalla Jalaluh, Allah yang wabil mirsad, innallaha labil mirsad, Allah yang maha mengintai, yang maha memperhatikan. Tidak ada dengan kedegilan sesiapapun yang degil, kezaliman sesiapapun yang zalim, itu yang terlepas dan yang terluput daripada tatapan pandangan Allah Jalla Jalaluh. Allah hanya tangguhkan, innahu yumhil, Allah tangguh, tapi Allah tidak akan melucutkannya, Allah tidak akan melepaskannya. Wa idza akhadahu akhda azizin muqtadir, apabila Allah pegang, apabila Allah ambil, maka Allah ambil seperti pengambilan yang maha berkuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada jamaah masjid, kesemuanya muslimin dan muslimat
Satu, dengan kita sama-sama beristighfar. Kedua, kita tidak perlu memaparkan apa saja yang patut untuk kita mohon, apa saja yang patut untuk kita minta, apa saja yang patut untuk kita harapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Maha mengetahui dengan 1000 hajat yang ada di dalam benak hati kita masing-masing. Allah Maha mengetahui dengan kerisauan, rasa bimbang dan takut yang senantiasa wujud di dalam hati kita masing-masing. Allah Maha mengetahui berapa kira-kira dengan hajat-hajatnya, berapa kira-kira dengan keinginannya, berapa kira-kira dengan kemauannya. Itu tidak perlu kita paparkan. Kalau Mais Catra boleh memastikan kita sudah 2 dos atau juga belum, bagaimana kalau dengan My Allah pasti dan pasti mengetahui apa saja yang termaktub, apa saja yang tersirat di dalam kalbu, di dalam hati kita masing-masing. Jadi kewajiban yang diwajibkan kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kami yang di Selangor yang mengungsi ke masjid, kalian merasakan kan, kerajaan di sana pun juga tengok, ternyata tempat untuk berteduh, tempat yang aman, tempat yang pasti akan membawa kita kepada kebahagiaan itu adalah masjid. Misal saja kalau seandainya macam seperti yang dikatakan masjid itu diantara daripada sebab menularnya COVID-19, kenapa mereka pergi ke masjid? Kenapa? Kenapa tak pergi ke mall saja? Kenapa tidak pergi ke stadion saja? Itu kena fitrah dalam hati orang yang beriman. Masjid adalah rumah Allah, tempat yang aman. Jadi secara fitrah, sedar atau juga tidak sedar, insaf atau juga tidak insaf, tidak ada orang yang memaksakan, yang walaupun karena di masjid disediakan segala-galanya. Oh, kenapa tidak takut dengan COVID-19 di dalam masjid? Masjid di Salam 2 meter jaraknya. Kalau memang takut macam itu, kena COVID banyak, kenapa diarahkan jamaah untuk pergi ke masjid? Anak kecil, dadagi pertanyaan 2 dos nggak? Ada SOP, tak ada SOP kan? Semuanya masuk. Karena di situ ada pembagian makanan, karena sana senang untuk berikan bantuan. Oke, kalau memang di situ boleh membawa kepada kematian, takkan kita arahkan mereka untuk datang ke situ. Berarti fitrah kita mengatakan masjid adalah rumah yang paling aman, sebab kita akan mendapatkan penjagaan dan juga pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus kalau seandainya meninggal pun, meninggal dunia dalam masjid, Masya Allah, daripada meninggal dunia di kelab malam, meninggal dunia di stadium, mampu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita sama-sama beristighfar dalam 10 ke 15 menit dengan harapan agar Allah angkat bencana daripada saudara-saudara kita di Selangor, saudara-saudara kita di Kelantan, saudara-saudara kita di Terengganu, saudara-saudara kita yang berada di mana saja, yang terkesan dengan banjir, yang terkesan dengan tsunami, yang terancam dengan gempa, atau juga di Jawa Tengah yang terancam dengan gunung berapi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan sekian musibah dan juga cobaan yang Allah timpakan, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan segala kehinaan dan juga dengan segala kekurangan yang kami miliki, dengan segala ketaksiran dan juga dengan segala kedegilan yang ada dalam kehidupan kami memohon, kami meminta, kami merayu, selamatkanlah dan berikanlah belasan, berikanlah pertolongan, berikanlah perlindungan kepada saudara-saudara kami di Selangor dan juga saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Selamatkan kami daripada ancaman, selamatkan kami daripada bahaya, selamatkan kami daripada musibah, selamatkan kami daripada banjir, selamatkan kami daripada gempa bumi, selamatkan kami daripada tsunami, selamatkan kami daripada dosa, selamatkan kami daripada segala bentuk yang mencabat dan juga yang mengancam dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang maha adil, Kau yang maha bijak, Kau yang maha pengasih, Kau yang maha pemurah, Kau yang maha mengatur. Al-Mudabbiru itu adalah Allah. Al-Mudabbiru huwallah, Ar-Raziqu huwallah, Ar-Rahmanu huwallah, Al-Azimu huwallah. Dimanapun kami berada tetap kami mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, lebih besar daripada corona, lebih besar
besar daripada banjir, lebih besar daripada kerajaan, lebih besar daripada makhluk, lebih besar daripada segala-galanya. Hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami beratap, hanya kepada Engkau kami bermunajat, hanya kepada Engkau kami menaruh harapan. Antal qadir ala kulli syai, antal qadir ala kulli syai, anta ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. La takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min dzalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamatkan negara kami daripada bencana, selamatkan kementerian kami daripada musibah. Berikan hidayah, taufik, inayah kepada mereka semuanya, dan juga dengan kami-kami tidak ada yang terkecuali. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Tak nak dengan vaksin yang ketiga, tak nak dengan SOP yang ketat. Kami ingin melaksanakan salat secara sempurna. Salat inilah aset kami ya Allah. Salat ini adalah harapan kami ya Allah. Kami ingin ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di rumahmu. Rapat tidak lagi kami nampak macam seperti penyamun di hadapanmu, macam seperti pencuri di hadapanmu. Kami pakai pas waktu salat. Kami inginkan secara bebas, sebagaimana pada waktu kami sujud, kami letakkan dahi kami di tempat sujud agar terimbas dengan tempat dan juga dengan kesan rahmat yang mulia. Kami juga inginkan dengan dua lubang hidung kami dengan mulut kami juga mendapatkan lempiasan yang sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, 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 oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la 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 ilaha illallah, wallahu akbar. Segala ancaman yang mengancam dan juga segala malapetaka yang menimpa, musibah, gempa, hutang piutang, ancaman daripada pihak mana sahaja yang betul-betul menakutkan, membimbangkan dan merisaukan hati, membuat kita jadi keluh resah, membuat kita jadi tidak merasa aman dan tentram dalam kehidupan. Segala apa saja yang mencabar, ucapkan hasbi Rabbi, cukup aku dengan perlindungan dan juga dengan penjagaan daripada Sang Penciptaku. Hasbi Rabbi dengan ancamannya, hasbi Rabbi dengan bencananya, hasbi Rabbi dengan musibahnya, hasbi Rabbi dengan kementerian-kementeriannya, hasbi Rabbi dengan kedektatoran orang-orang yang berkuasa, hasbi Rabbi dengan segala musibah dan juga dengan segala malapetaka. Tidak ada yang mampu untuk memberikan perlindungan kecuali Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir, Al-Azim, Al-Qadir ala kulli syai'. Itu adalah diantara daripada sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh yang maha mencegah, yang maha mengalahkan, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha pengatur, yang maha bijaksana, dan juga yang maha membela dan juga yang maha menyelamatkan. Hasbi Rabbi, renungkan dan juga ingat di dalam benak hati kita masing-masing, apakah itu tentang hutang piutang, apakah itu tentang ancaman, apakah itu tentang urusan, apakah itu tentang keperluan, ucapkan hasbi Rabbi di dalam hati. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Allah
Allah, ya Allah, Allah, ya حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى لا إله إلا الله. Miskul khitam, penutup. Kita sama-sama bertawasul dengan 99 nama Allah. Kalau baginda telah janjikan kepada kita orang yang menghafaznya, niscayalah dia akan masuk surga. Sebelum surga yang insya Allah akan menjadi tempat kediaman kami, ya Allah, pada hari pembalasan nanti, kami juga meminta dan memohon, meratap dan meminta, merayu kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah lempiasan dan imbasan, keberkatan dan syafaat daripada 99 namamu, agar teratasi segala musibah, agar teratasi segala problem, agar teratasi segala masalah. Kau kabulkan segala permintaan kami, Kau berikan kesehatan dan keafiatan kepada kami, Kau angkat penyakit daripada tubuh-tubuh kami, Kau berikan penjagaan dan pemeliharaan yang sempurna, taufik dan hidayahnya selama dunia dan akhirat, dengan umur yang panjang, dengan jasmani yang sehat, taufik hidayah dan senantiasa selalu murah rezeki, panjang umur, mati dengan husnul khatimah. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaq al-fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhil sami'ul basirul hakamul latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukid al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al-ba'ithul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mu'mid al-hayyul qayyum الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
غافلون تقبل الله منكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين والحمد لله رب العالمين قامت وأقم الصلاة